Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kemarin, di saat saya nonton ulang Overlord untuk konten yang harusnya ada di season 1 part 2, saya menyadari sesuatu kalau di episode 2, Ainz sempat bertanya kepada para Floor Guardian mengenai penilaian mereka terhadap Ainz. Lalu pertanyaan itu dijawab oleh semua Floor Guardian dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, video kali ini saya akan ngebahas atau lebih tepatnya menebak apa saja yang menjadi alasan di balik jawaban mereka. Karena sadar nggak sadar, semua jawaban mereka mengandung banyak detail kecil dan sedikit spoiler. So, mari kita tebak. Jawaban pertama dari Shaltir. Dia mengatakan keindahanmu bagaikan kristal, sosok yang paling indah di dunia. Kalau di versi novel, jawabannya adalah sebuah bentuk keindahan. Kau adalah orang yang paling cantik di dunia, bahkan permata terasa pucat jika dibandingkan dengan tubuhmu yang seputih salju. Bagi kalian yang cuma nonton anime pasti bingung dan menganggap perkataan Shaltir itu hanya sekedar pujian biasa. Tapi sebenarnya ada maksud di balik perkataan itu. Pero Roncino, si pencipta Shaltir, adalah orang yang sangat tertarik dengan game dewasa, sehingga dia sengaja membuat Shaltir menjadi NPC yang sangat begituan. Nah, salah satu preferensi seksual yang diatur ke deskripsi Shaltir adalah nekrofilia. Bagi yang nggak tahu, nekrofilia adalah istilah untuk seseorang yang memiliki ketertarikan secara seksual kepada mayat. Makanya, kalau lu lihat ketika Shaltir menjawab pertanyaan itu, ekspresi wajahnya seperti sangat begituan. Karena dia punya ketertarikan kepada mayat, maka Shaltir pun menganggap Ainz yang seluruh tubuhnya adalah tulang sebagai bentuk keindahan tertinggi. Ini yang jadi alasan kenapa di light novel, yang Shaltir puji adalah tulangnya Ainz yang sangat putih melebihi permata. Sebagai orang yang menganggap mayat sangat indah, pasti akan merasa kalau permata tidak begitu menarik di matanya. Selanjutnya adalah jawaban dari Kokyutos. Lebih kuat daripada semua penjaga, seorang penguasa mutlak yang pantas untuk makam besar Nazarik. Nah, ini adalah bagian spoilernya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, pemilihan kata yang Kokyutos gunakan yaitu lebih kuat daripada penjaga. Kokyutos tidak mengatakan kalau Ainz adalah yang terkuat di Nazarik, tapi Ainz lebih kuat daripada semua Guardians. Yang artinya, Kokyutos tahu kalau Ainz bukanlah yang terkuat karena masih ada entitas yang lebih kuat lagi, yang mana Rubedo dan penduduk lantai 8 memang bukanlah Guardians. Perkataan ini tetap konsisten dengan apa yang Mariyama katakan dalam interview, di mana Ainz adalah urutan kelima terkuat di Nazarik, melebihi seluruh Guardians, namun masih berada di bawah Ulbert, Touchme, Rubedo, dan penduduk lantai 8. Untuk membuktikan hal ini, kita diperlihatkan pertarungan 1 versus 1 antara Ainz melawan Shaltir di volume 3 atau di ending season 1 Overlord. Orang ketiga yang menjawab adalah Aura. Dia mengatakan kalau Ainz adalah tuan pemaaf yang berpandangan jauh ke depan. Untuk tahu apa yang mendasari perkataan Aura, kalian harus baca sendiri di volume 1. Ketika Aura pertama kali bertemu Ainz, ada scene di mana Aura memanggil Mare yang tidak mau turun dari ruangan VIP. Di sini Aura seperti memohon kepada Ainz untuk jangan marah karena Mare memang agak sedikit pemalu dan bukan ingin menentang perkataan Ainz. Ainz pun berkata bahwa dia tidak masalah dan sama sekali tidak meragukan kesetiaan mereka. Lalu kita diberitahu kalau Aura merasa lega mendengar hal itu. Setelah Mare datang menemui Ainz, Aura kemudian meminta izin dan segera memarahi Mare. Ainz yang melihat hal itu merasa sudah cukup dan berkata bahwa dia paham apa yang dirasakan Aura. Dia berkata tidak perlu untuk memarahi Mare karena Ainz yakin bahwa Aura dan Mare akan melakukan semua yang diperlukan jika saja waktunya telah tiba. Nah, ini adalah momen yang mendasari jawaban Aura. Bahkan kalau kalian sadar, di season 3 saat Ainz memarahi Lupus Regina lalu memaafkannya, di sana ada Aura loh. Next adalah jawaban dari Mare. Dia berkata kalau Ainz adalah orang yang sangat baik. Jawaban Mare masih nyambung dengan apa yang terjadi kepada Aura, di mana Ainz memaafkan semua perbuatan Mare, dan dia juga menolong Mare di saat dirinya dimarahi Aura. Ini juga connect dengan perbuatan Ainz yang rela menuangkan air kepada Aura dan Mare, sehingga kesan menyeramkan yang mereka pikirkan kepada Ainz pun hilang, dan berubah menjadi sosok yang sangat baik hati. Malahan, kalau kalian sadar, Mare adalah orang pertama yang menerima kebaikan dari Ainz berupa ring Ainz All Gone. Selanjutnya kita pindah ke jawaban Demiurge. Nah, dari semua orang, bagi saya jawaban Demiurge adalah yang paling membingungkan. Dia berkata kalau Ainz pemimpin yang bijaksana dan bertindak dengan efisien. Benar-benar sosok yang cocok untuk kata sulit ditebak. Yang saya bingungkan, dari mana Demiurge tahu kalau Ainz adalah orang yang sulit ditebak? Kan Ainz baru saja terkirim ke New World, Ainz juga belum sempat mengatur rencana apa-apa, dan Ainz pun belum bertemu dengan Demiurge. Lalu dari mana asal jawaban sulit ditebak itu? Apakah Ulbert sengaja mengatur deskripsi Demiurge untuk berpikir seperti itu kepada Ainz? Atau mungkinkah kepribadian Demiurge terpengaruhi dengan Ulbert, di mana Ulbert memang menganggap Ainz sebagai orang yang sulit ditebak?
Untuk hal ini saya belum tahu jawabannya sih, tapi kalau kalian punya opini, bisa komentar di bawah. Tapi kalau saya mencoba menebak, sepertinya Demiurge terpesona dengan keputusan yang Ainz ambil ketika mereka terkirim ke New World. Ketika sampai ke New World, Ainz segera mengirim Sebas dan satu orang Pleiades untuk mengecek seluruh keadaan di sekitar Nazarick. Ainz juga segera memerintahkan Albedo untuk mengumpulkan para Floor Guardian di lantai 6. Nah, mungkin keputusan Ainz yang sangat efisien ini menjadi dasar dari jawaban Demiurge. Berhubung dari awal Demiurge sudah berkata kalau Ainz adalah sosok yang sulit ditebak, maka jangan heran kalau momen Sasuga Ainz sama sering keluar dari mulutnya Demiurge. Berikutnya adalah jawaban dari Sebas, penguasa dari para makhluk agung dan juga Tuan yang belas kasih sampai mau menunggu kami sampai akhir. Kalau di novel, Tuan yang mengumpulkan para Supreme Being, seorang pemimpin baik hati yang tidak pergi meninggalkan kami, namun tetap berada di sisi kami hingga saat terakhir. Perkataan Sebas ini muncul karena dia adalah salah satu NPC yang berada di dekat Ainz hingga penutupan server terjadi. Makanya dia berkata kalau Ainz adalah pemimpin baik hati yang mau bersama mereka hingga akhir. Yang menarik dari jawaban Sebas adalah orang yang mengumpulkan para Supreme Being. Kalau kalian sudah baca Overlord Blu-ray Special 4, Touch Me memilih mundur dari posisi Guild Leader dan Momonga Lion terpilih sebagai Guild Leader berikutnya. Semua orang setuju memilih Momonga karena kalau bukan dia, maka guild mereka pada hari itu akan hancur dan semua orang akan terpisah. Tapi berkat Ainz, akhirnya para Supreme Being pun bertahan dan tetap terkumpul hingga waktu yang cukup lama. Sekali lagi, kita melihat konsistensi dari apa yang Maruyama tulis. Sebas berkata seperti itu di volume 1 Overlord yang rilis pada tahun 2012. Sedangkan Blu-ray Special 4 dirilis pada tahun 2015. Dan terakhir adalah jawaban dari Albedo, penguasa maha agung dari para penguasa, dan juga adalah tuan terhebat kami, dan juga sosok yang paling kucintai. Kalau ini mah gak usah dipertanyakan lagi, sudah pasti jawaban Albedo terpengaruhi dengan deskripsi barunya di mana Ainz mengganti dari seorang jalang menjadi sangat mencintai Momonga. So, itu tadi adalah tebakan saya mengenai apa saja yang menjadi dasar jawaban para Guardian ketika ditanya pendapat mereka mengenai sosok Ainz. Saya teringat salah satu perkataan Maruyama dalam interview pada tahun 2017, di mana dia sudah punya bayangan akan membuat cerita Overlord sampai sejauh mana. Pada saat itu dia berkata kalau dia memiliki ide hingga 50 volume, namun tidak berencana untuk membuat cerita sejauh itu. Ini artinya, semua detail kecil yang dia buat memang sudah sengaja diatur agar saling terhubung satu sama lain dan bukan cuma kebetulan. Terima kasih kalian semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Jin Kura-Kura. Ini Jin Kura-Kura yang ada di Repsol atau bukan ya? Sensei, minta rekomendasi like novel atau anime yang setipe dengan Living in World with Cut and Paste atau Shijou Saikyo Orksan no Tanoshi Harem dong, thanks. Waduh, library gua untuk tipe cerita harem kelas berat kayak gitu sih nggak banyak ya. Tapi coba lu baca Sono Mononochi. Kalau lu suka cerita harem yang agak sedikit nyesek, pasti lu bakalan senang cerita ini. Ada dari Saiki 221, bahas anime Gate. Untuk kali ini gue tampung dulu ya. Ada dari saya, Min. Kalau Kokyutos versus Warrior Takemikazuchi, siapa yang lebih kuat? Untuk hal ini, saya bakal ngikutin list 10 penduduk Nazarick terkuat versi Maruyama. Karena nama Warrior Takemikazuchi nggak masuk list itu, maka saya percaya kalau Kokyutos lebih kuat daripada Warrior Takemikazuchi. Ada dari Mas Sangyeon, Sukubus membutuhkan susu untuk bertahan hidup. Lalu gimana dengan Albedo? Dia kan perawan. Hei Anda, dari nama sudah bejat, sekarang pertanyaan pun bejat. Kalau lu mau tahu jawaban ini, lu baca aja Lore Sukubus di Dungeons and Dragons. Karena walaupun namanya sama, bukan berarti semua cerita di dunia ini akan mengambil satu referensi saja. Contoh Dark Elf. Di satu cerita ada yang bilang kalau Dark Elf adalah kasta terendah Elf. Tapi di lain cerita, Dark Elf bisa saja jadi salah satu ras terlangka di antara para Elf, atau bahkan Dark Elf adalah Elf yang tinggal di suatu bioma khusus yang berbeda dengan para Wood Elf. Ada dari Deer, lanjut bang, makasih bro. Dan terakhir ada dari temannya Ainz, bang, mau nanya nih, apakah di kota terbang Eriwenteu ada world class item The 20? Belum ada info. Sampai saat ini, baru satu player yang dibunuh Deep Darkness Dragon Lord, dan Nazarick saja yang terkonfirmasi memiliki The 20. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih kalian semua yang sudah setia donasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.